Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Bintoro Wisnu Adi dari kelas 3A, Prodi D3 Teknik Kimia, jurusan Teknik Kimia. Di sini saya akan menjelaskan penyelesaian soal Genkoplis problem 12.101 tentang multistage leaching. Di sini sudah disediakan soal dari buku Genkoplis 12.101 tentang constant underflow in leaching oil from mill. Nah, di sini kita disuruh menggunakan kondisi yang sama pada contoh soal 12.101. Nah, di sini sudah saya sediakan example 12.101 tentang counter current leaching of oil from mill. Nah, tetapi di sini itu perbedaannya kita mengasumsikan N underflow-nya itu konstan 1,85 kg solid per kilogram solution. Nah, di sini juga berbeda juga, kita disuruh mencari arus yang keluar dan komposisi serta jumlah stick yang dibutuhkan. Nah, tapi kita juga harus melihat pada contoh soal 12.101. Nah, di sini juga ada kunci jawabannya, di mana IAN sama dengan 0,111, XA1 sama dengan 0,23, dan jumlah sticknya 4,3. Nah, kita langsung saja ke contoh 12.101. Di sini dikatakan bahwa sistem multistage continue itu digunakan untuk melepaskan minyak atau memisahkan minyak dari tepung dengan pelarut benzen atau B3. Prosesnya adalah mengolah 2000 kg per hour tepung padat inert atau B yang mengandung 800 kg minyak A dan juga 50 kg benzen atau C. Nah, di sini aliran masuk per jam itu campuran pelarut segar mengandung 1310 kg benzen dan 20 kg minyak. Padatan itu harus mengandung 120 gram minyak. Nah, eksperimen pengendapan yang sama dengan ekstraktor aktual menunjukkan bahwa larutan yang dipertahankan itu bergantung pada konsentrasi minyak dalam larutan. Nah, kita menggunakan data B3 ini sebagai larutan N pada inert B per kilogram dan larutan YA kilogram minyak A per kilogram solution. Nah, di sini ada tabelnya N sama YA. Nah, langsung saja untuk menyelesaikan soal seperti ini kita gambarkan terlebih dahulu diagram alirnya. Di sini karena multi stage leaching berarti ada banyak stick-sticknya ya. Di sini nah sampai N. Nah, di sini banyak sekali alirannya sampai. Nah, di sini yang kita cari di exit overflow di sini. Nah, selanjutnya kita tulis terlebih dahulu untuk yang diketahui. Yang pertama ada feed. Di sini di feed itu ada solut berupa A dengan besar 800 kg oil dan inertnya itu 2000 kg per hour inert. Untuk solvennya 50 kg benzen. Nah, pada solven sendiri itu ada solutnya sebesar 20 kg minyak dan solvennya 1310 kg benzen. Nah, di sini B-nya kan tidak ada karena solven benzen ini sebagai pelarut pada proses pemisahan ini, ekstraksi pada cair ini. Nah, kita asumsikan sesuai dengan di soal N sama dengan 1,8 kg solid per kilogram solution karena N-nya konstan. Nah, yang ditanya di sini adalah arus yang keluar dan komposisi serta jumlah stick yang diperlukan. Nah, langsung saja dijawabkan. Nah, langkah pertama ini kita mengeplotkan nilai N versus YA yang sudah diketahui pada example 12.101 N dan YA kita plotkan. Jika N-nya 2, berarti YA-nya 0. Kemudian 1,18, 0,1. Nah, teman-teman, di sini saya menggunakan ini, yang NA ini
jaraknya lebih besar daripada yang YaXA. Di sini kotak besar dan ini kotak kecil. Karena yang di sini langsung angka 1, 2, 3, yang di sini 0,1, 0,2 sampai 1. Kita masukkan nilai ini. Jika N-nya 1,98, YA-nya 0,1. Yang jangan lupa yang bagian atas vertikal ini adalah NA dan yang bagian horizontal adalah XA YA. Nah, terus kita masukkan lagi semua sampai 0,7 dan 1,61. Nah, kita tarik garis. Setelah kita tarik garis, kita temukan bahwa garis ini, garis yang sudah kita masukkan, yang kita plotkan N versus YA ini, atau YA versus N itu sebagai underflow. Sedangkan bagian bawah ini, garis horizontal ini adalah overflow. Setelah kita mengeplotkan, kita simpan terlebih dahulu grafik yang telah kita buat. Selanjutnya kita mencari nilai L0 dan koordinatnya. Nah, untuk mencari nilai L0 kita butuh data feed di mana solutnya adalah 800 kg oil, inertnya 2000 kg inert, dan solventnya 50 kg benzen. Nah, sesuai dengan rumus, berarti L0 sama dengan solut plus solvent, atau A plus S sama dengan 800 ditambah 50 sama dengan 850 kg. Nah, untuk menghitung YA0 dan NA0, ini digunakan untuk mencari koordinat L0. Kita harus menghitung YA0 dan NA0 sesuai dengan rumus yang ada di buku Genfoblis. YA0 rumusnya A per A plus S, 800 per 800 plus 50 sama dengan 0,941176. Sedangkan NA0 yaitu B per A plus S sama dengan 2000 per 800 plus 50 sama dengan 2,352941. Nah, sehingga dari sini kita bisa menentukan koordinat L0 yaitu YA0, NA0 berarti 0,941176, 2,352941. Nah, selanjutnya kita mencari nilai Vn plus 1 dan koordinatnya Vn plus 1. Nah, yang kita butuhkan untuk mencari nilai Vn plus 1 dan koordinatnya itu kita membutuhkan data solvent. Nah, di sini ada A, solut 20 kg oil, dan B ini adalah 0. Sudah saya jelaskan tadi karena benzin sebagai pelarutnya. Kemudian di sini ada S, solventnya 1310 kg benzen. Nah, untuk mencari nilai Vn plus 1 itu rumusnya solut plus solvent A plus S sama dengan 20 plus 1310 menghasilkan 1330 kg. Nah, selanjutnya kita mencari koordinat Vn plus 1. Yang kita butuhkan adalah kita harus menghitung Xn plus 1 dan N. Xn plus 1 itu rumusnya A per A plus S berarti sama dengan 20 per 20 per 20 tambah 1310 sama seperti mencari YA0. Itu ditemukan hasilnya 0,015038. Sedangkan nilai N-nya itu kita menggunakan rumus B per A plus S. Nah, karena B-nya 0 sehingga N-nya itu 0. Karena berapapun angka yang akan dibagi dengan 0 itu akan hasil nilai 0. Kemudian dari sini kita bisa mencari titik koordinat Vn plus 1 yaitu Xn plus 1, N. Berarti 0,015038,0. Nah, selanjutnya kita mencari koordinat Ln. Nah, Ln ini adalah di underflow. Kita butuh data underflow yaitu berupa A dan B. A di sini 120 kg oil dan B 2000 kg inert. Nah, di sini kan tadi dikatakan bahwa the process is to treat 2000 kg per hour of inert solid meal B containing 800. Nah, 2000 ini berarti artinya berarti 2000 ini sebagai B-nya inert, dan di sini dikatakan juga bahwa the leach solid are to contain 120 kg oil. Nah, berarti ini A-nya atau solutnya. Nah, sedangkan S-nya kan tidak ada atau solventnya kan tidak diketahui. Nah, karena nilai
S atau solvent pada underflow tidak ketahui, maka untuk menemukan nilai koordinatnya Ln itu menggunakan slope, di mana slope itu rumusnya B per A plus S per A plus S. Nah, di sini kan ada nilai yang sama A plus S dan A plus S kita coret, tinggal B per A. Kita masukkan nilainya B 2000 per 120 sama dengan 16,6667. Nah, artinya 16,6667 ini slope-nya berarti jika kita gambarkan berarti 16 cm ke atas ke NA dan 1 cm ke kanan ke XA ya. Nah, setelah itu kita mengeplotkan koordinat yang sudah kita hitung tadi baik L0, Vn plus 1 dan Ln. Koordinat L0 nya kan tadi 0,941176,2,352941. Sedangkan koordinat Vn plus 1 yaitu 0,015 038,0 dan koordinat Ln 16,667 cm ke atas dan 1 cm ke kanan. Nah, ini kan kita masih belum mencari koordinatnya, ini dikatakan slope aja. Jadi nanti ada koordinat Ln sendiri. Nah, di sini kita gambarkan tadi. Nah, tadi kan sudah menggambarkan NA plus NA versus YA versus N underflow-nya. Sekarang kita kasih titik yang pertama koordinat L0. L0 tadi 0,941176,2,35 berarti di sini. Di titik ini adalah L0. Nah, L0 tidak sampai 1 ya, berarti pertengahan sini. Jika teman-teman bisa melihat ini, kalau saya menggunakan kertas milimeter block karena perhitungannya agar rapi juga, agar mudah memahami. Nah, untuk selanjutnya Vn plus 1 0,015 berarti sekitar sini melebihi sedikit dari 0. Vn plus 1 0,015 038. Nah, untuk sumbunya X ini 0 berarti di sini ya. Nah, selanjutnya kita tarik garis terlebih dahulu saja antara L0 dan Vn plus 1. Nah, selanjutnya kita cari slope-nya Ln. Berarti tadi 16 cm ke atas, berarti kita garis, kita ukur 16 cm ke atas menggunakan penggaris. Ini sudah saya ukur pada buku milimeter block saya, 16 cm ke atas, nah, dan 1 cm ke kanan. Nah, sehingga saat kita tarik garis itu akan menyinggung garis ini, garis underflow ini, menemukan titik underflow di sini. Kemudian kita tarik ke 0, sumbu 0. Nah, kalau saya hitung berarti di sini itu saya menemukan nilai Ln-nya itu koordinatnya 0,099. Artinya saya bulatkan menjadi 0,1 dan untuk di bagian NA-nya sini itu saya menemukan 1,85. Nah, selanjutnya jangan lupa di bagian ini adalah overflow ya. Yang ini underflow. Nah, selanjutnya kita menarik garis Ln tadi, titik tadi itu kita tarik garis ke bawah. Ini garis saya tipis karena menggunakan pensil. Saya tarik ke bawah, memotong ini 0,015 Vn plus 1 nya. Tarik ke bawah lurus sampai ke bawah. Nah, sampai bawah lah. Sudah. Jadi sehingga saya dapat saya simpulkan untuk koordinat Ln-nya 0,1 dan 1,85. Nah, selanjutnya kita masih simpan dulu grafiknya karena ini masih akan digunakan untuk selanjutnya. Nah, selanjutnya kita menghitung neraca massa total terlebih dahulu. Neraca massa total itu rumusnya M sama dengan L0 plus Vn plus 1. M-nya L0-nya 850 ditambah Vn plus 1-nya 1330. Ketemu M-nya 2180 kg. Nah, kemudian kita menghitung neraca massa komponen A pada solut, yaitu rumusnya L0 dikali YA0 plus Vn plus 1 dikali Xn plus 1 sama dengan M kali XAM. Nah, L0-nya kita masukkan 850, YA0 sudah kita hitung tadi 0,941176, Vn plus 1 sudah kita hitung 1330, Xn plus 1 0,015038, M-nya sudah kita hitung tadi 2180 dan XAM yang kita cari di sini.
Kemudian kita masukkan semua nilainya dan ketemu nilai XAM sama dengan 0,376146789. Nilai XAM ini kita gunakan untuk mencari koordinat M. XM ya. Jadi kita hitung lagi neraca massa komponen B untuk inert, yaitu rumusnya B sama dengan NM kali M. Di mana B itu inert yang tadi underflow 2000 dan M-nya 2180. NM-nya itu kita cari ketemu 0,917431. Nah, sehingga dapat disimpulkan untuk koordinat M itu berarti XAM, NM. Berarti 0,376146789, 0,917431. Selanjutnya kita plotkan grafik koordinat M, L1 dan V1. Nah, maksud saya di sini L1 dan V1 kan tadi kita belum menghitung sih. Nah, nanti kita bisa hitung saat kita mengeplotkan koordinat M. Jadi kita plotkan M-nya terlebih dahulu. Nah, di sini grafiknya agak sedikit rumit dan sedikit panjang. Nah, maksud saya maksud saya tadi kan Ln tadi kita tarik ke bawah menyinggung nilai Vn plus 1 yang 0,015 itu ke bawah agar menemui titik delta di sini. Titik temu sticknya nanti. Nah, yang pertama caranya kita kasih titik M yaitu 0,376, berarti di sini 0,376 dan 0,91. 7431. Kita kasih titik. Nah, kemudian dari garis Ln ini, garis Ln kita tarik ke titik M sampai ke XAYA, berarti ketemu di sini 0 V1-nya. Kalau saya ketemunya 0,62,0. Nah, selanjutnya dari sini kita bisa tarik garis lagi dari L0 kita menuju ke V1 ini ke bawah sampai menemui ujung Ln tadi yang sudah kita tarik ke bawah. Nah, di sini kan ketemu titik deltanya nanti. Nah, langkah selanjutnya di sini kan ada bekas perpotongan garis L0 dan V1. Nah, di V1 ini 0,62 kita tarik garis ke atas. Nah, disinilah L1-nya. Nah, berarti L1-nya itu 0,62, sekitar 1,7 atau 1,8. 1,7 atau 1,8 ya. Sekitar 1,8. 1,7-an. Seperti itu. L1. Nah, selanjutnya dari L1 ini kita tarik garis ke bawah menyung lagi ke XAYA, ke overflow sampai ke bawah titik delta. Nah, menemui titik delta. Nah, selanjutnya kita tarik lagi, kan ada perpotongannya di overflow ini di XAYA. Kita tarik ke atas lagi. Nah, di sini menemukan kita tarik ke atas ke garis underflow ya. Kita temui titik L2. Dari L2 ini kita tarik garis ke bawah lagi menuju ke overflow, menuju ke titik delta. Nah, di sini Nah, apa sih fungsinya kita mencari titik memberi garis ke bawah? Nah, ini digunakan untuk mencari sticknya. Jadi, saya langsung menjelaskan mencari sticknya seperti ini. Nah, di sini tadi ada titik perpotongan juga ke overflow di sekitar 0,29 atau 2,28. Kita tarik ke atas lagi. Nah, menemui L3. Nah, dari L3 titik L3 ke di underflow ini kita tarik garis ke bawah menyinggung perpotongan dengan overflow ke bawah ke titik delta lagi. Selanjutnya delta lagi. Nah, selanjutnya kita temui garis di 0, sekitar 0,2 0,17 atau 1,16. Kita tarik garis ke atas di L4 ini. Kita tarik garis ke bawah lagi. Nah, kapan kita bisa berhenti menarik garis sticknya? Saat
kita tidak melebihi nilai ln. Titik ln di sini kan sudah ditentukan di titik sini. Berarti kalau stake-nya bisa kalau bisa sebelum ln ini. Jadi kan kalau saya ini ternyata saya tarik garis dari nilai L4 ini ke titik delta, kemudian saya tarik ke atas ini, saya melebihi ln. Berarti di sini saya cuma mendapatkan stake 4. Stake-nya 4. Nah, jangan lupa yang titik perpotongan di sini itu tadi namanya V ya. Ini V1, V2, V3, V4, V5. Nah, seperti itu cara mencari nilai stake-nya, jumlah stake-nya. Jadi perhitungan stake ini mengharuskan kita harus teliti dan membutuhkan kertas yang banyak, kertas yang besar, dan penggaris yang panjang untuk menghitung jumlah stake-nya agar akurat nilainya. Jadi dapat saya simpulkan jumlah stake-nya itu sebanyak 4 stake. Nah, selanjutnya saya menghitung neraca massa underflow-nya atau LN. Nah, di sini saya menggunakan rumus ln plus V1 sama dengan M. Nah, ln di sini kan yang dicari. V1-nya juga ln dan V1 kan di sini dicari juga ya. Nah, kita menggunakan persamaan berarti ln sama dengan 2180 dikurangi V1. Kita gunakan menjadi persamaan 1. Nah, selanjutnya saya menghitung neraca massa campuran di mana rumusnya ln dikali YAN ditambah V1 dikali XA1 sama dengan M dikali XAM. Nah, di ln ini kan kita masukkan ln tadi 2180 dikurangi V1. YAN-nya 0,1. Saya bulatkan dari 0,099. Karena hampir berhimpitan dengan 0,1 sedikit. Kemudian V1-nya dicari di sini. 0,62. Kemudian di sini M-nya 2180 dan XAM-nya 0,376 yang sudah kita tentukan. Nah, kita masukkan nilainya sehingga didapatkan nilai V1 itu sebesar 1157,692308 kg. Nah, kita gunakan sebagai persamaan 2. Nah, langkah selanjutnya kita harus mensubstitusi persamaan 2 masuk ke persamaan 1, yaitu ln sama dengan 2180 kurangi V1, di mana V1-nya sudah ditemukan tadi 1157,692308, sehingga dihasilkan nilai ln sama dengan 1022,308 kg. Jadi dapat disimpulkan yang kita cari tadi adalah nilai aliran keluarnya exit flow-nya berupa YAN XA1 dan jumlah stake-nya. Jadi dapat disimpulkan bahwa YAN sebesar 0,1 dan XA1 0,62. Nah, seperti itu. Terima kasih penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.